Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabitu lillahi rabban wa bil Islam madina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah pada pertemuan sore hari ini kembali lagi kita lakukan secara virtual. Insya Allah kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Lagi tadi teman-teman ada yang sudah siap bagi THR-nya, ada juga yang siap bagi zakatnya ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang selalu diberikan kesejahteraan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan berbincang tentang TIK dalam pembelajaran dalam konteks kelebihan dan kekurangan ya. Hal ini penting dibahas, diperbincangkan agar kita lebih selektif ya, lebih eh, hati-hati di dalam memilih dan memilah suatu teknologi di dalam pembelajaran ya. Jadi ini salah satu yang menjadi pertimbangan di kita dan kemanfaatan kita mengkaji tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk secara detailnya dalam diskusi kita nantinya kita berikan kesempatan kepada kelompok pemakalah kelompok 3 ya untuk memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Dan hormati silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di pelajaran yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa spesial dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pada kali ini kami akan memaparkan materi daripada judul makalah kami pada hari ini, yakni kelebihan dan kekurangan teknologi informasi dan sosialisasi pembelajaran pendidikan yang Islam. Langsung saja pada pendahuluan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan efektif. Sejalan dengan semangat transformasi digital, pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi suatu tren global yang mendominasi panggung pendidikan, membawa konsekuensi signifikan terhadap metode dan hasil pembelajaran. Namun, dalam penerapan TIK juga menimbulkan beberapa kelebihan serta beberapa kekurangan dalam pemanfaatannya. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk merinci kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran PAI berbasis TIK serta menganalisis solusi apa saja yang digunakan untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran PAI. Berikut beberapa kelebihan penggunaan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, penggunaan TIK dalam pendidikan Islam dapat membantu memperluas jangkauan pendidikan. Salah satu bentuk penggunaannya adalah dengan memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Guru dan peserta didik dapat mencari informasi mengenai topik tertentu melalui internet. Internet juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran melalui internet dan dapat berkomunikasi dengan guru melalui video conference. Hal ini sangat membantu bagi peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah atau universitas. Yang kedua, penggunaan TIK dalam pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data peserta didik,
absensi, dan hasil belajar. Selain itu, sistem informasi juga dapat digunakan untuk mengatur jadwal pelajaran, penilaian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan menggunakan sistem informasi, pengelolaan administrasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Yang ketiga, penggunaan TIK dalam pendidikan Islam juga dapat membantu peserta didik dalam memperoleh akses ke materi pembelajaran. Aplikasi pendidikan Islam dapat berisi materi pelajaran, soal latihan, dan video pembelajaran. Beberapa aplikasi pendidikan Islam juga menyediakan fitur-fitur interaktif yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang lebih baik. Aplikasi pendidikan Islam juga dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti membaca Al-Quran atau menghafal hadis. Selanjutnya, yang keempat, memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Padahal ketika pembelajaran tatap muka dilakukan secara langsung atau offline, banyak proses pembelajaran di kelas yang menunjukkan bahwa guru lebih berperan aktif daripada peserta didik. Yang kelima, waktu dan tempat belajar menjadi lebih fleksibel. Artinya, semua kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan perantara menggunakan media elektronik. Selanjutnya, meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam mengembangkan pemikirannya. Dalam hal ini, keberadaan media TIK berupaya untuk menumbuhkan daya pikir yang aktif, terampil, kreatif, dan kritis pada diri peserta didik secara individu. Selanjutnya, membantu memperkuat kegiatan pembelajaran sehingga dapat merangsang dan memotivasi peserta didik. Peran pendidik sejak adanya media ICT telah berubah peran menjadi fasilitator yang berperan memfasilitasi dan membimbing peserta didik dalam berdiskusi tentang materi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, mendukung proses interaksi guru atau tutor dengan peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran TIK, maka proses pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang maksimal. Selanjutnya, mengorganisir proses pembelajaran secara lebih efektif. Dalam hal ini, keberadaan media TIK berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan memudahkan guru dalam mentransfer ilmu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Nurul Jirana yang berkaitan tentang kekurangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan solusi untuk mengatasinya. Pada Ibu Nurul Jirana, kami silahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Tapi terdengar jelas. Alhamdulillah Bu, jelas sekali. Oke, baik. Yang pertama yang akan kami bahas, karena tadi sudah dibahas kelebihan dalam pembelajaran, selanjutnya kami membahas kekurangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, seringnya terjadi penyalahan teknologi oleh peserta didik. Seringkali peserta didik ketika diberikan izin di dalam kelas misalnya untuk menggunakan teknologi, mereka seringkali melakukan penyalahan teknologi, misalnya mereka berbuat game atau mereka chattingan pada saat dalam kelas dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah kekurangannya penggunaan web sering susah diakses. Ini biasanya ada di kendala jaringan, di tempat-tempat terpencil, mereka susah dalam jaringan, makanya web yang mereka akses itu sering susah. Selanjutnya adalah penyampaian informasi yang dilakukan pendidik secara lisan, penyampaian informasi yang dilakukan peserta didik secara lisan tidak terlalu jelas karena biasanya ada kendala jaringan yang kemudian menghambat proses berjalannya pendidikan, terutama dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kalau sementara jaringan kurang membaik pada saat pada saat kita kayak Zoom dan sebagainya, itu kemudian menghambat terjadinya komunikasi. Selanjutnya adalah fasilitas
teknologi informasi komunikasi yang masih terbatas. Ada beberapa sekolah yang mungkin saja sampai sekarang saat ini masih sangat terbatas dalam penggunaan teknologinya mereka, dikarenakan misalnya kekurangan jaringan atau kekurangan laptop dan alat-alat teknologi lainnya. Selanjutnya, ada beberapa sekolah yang tidak mengharuskan guru menggunakan TIK, misalnya dalam pembelajaran di sekolah, pembelajaran ceramah, atau biasanya guru-guru yang sudah berusia lanjut yang sudah tidak dapat menggunakan teknologi, mereka tidak diharuskan untuk menggunakan TIK dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan guru yang masih lemah dalam memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran. Jadi ada beberapa guru yang kemudian masih lemah dalam memanfaatkan ini teknologi. Jadi itu termasuk kekurangan dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya adalah keterbatasan waktu yang digunakan untuk mempersiapkan media di dalam pembelajaran. Ketika menggunakan media pembelajaran, waktu yang digunakan itu cukup terbatas. Yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan teknologi. Seperti yang saya bahas tadi, bahwa tidak semua guru, termasuk peserta didik, memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi. Sehingga kemudian ini dapat menghambat proses pembelajaran ketika kita menggunakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis TIK. Selanjutnya adalah berpotensi menyalahgunakan teknologi. Siswa kemudian bisa saja beralih ke konten negatif atau ke konten yang kurang relevan selama pembelajaran. Jadi mereka mengakses hal-hal yang di luar dari pembelajaran pada saat pembelajaran berlangsung, misalnya di dalam kelas offline atau di dalam kelas online. Selanjutnya adalah menurunnya interaksi sosial. Nah, dalam penggunaan teknologi yang berlebihan, ini dapat mengurangi interaksi secara langsung antara guru dan siswa pada saat berlangsungnya Zoom misalnya. Misalnya Zoom itu yang hanya berinteraksi adalah mereka-mereka saja yang misalnya raise hand atau dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses ke perangkat dan internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa sekolah yang kemudian aksesnya untuk mendukung pembelajaran ini kurang, misalnya kurang alat-alatnya, teknologinya, atau kurang dalam akses jaringan di daerahnya. Selanjutnya adalah kurangnya nilai spiritual dalam teknologi. Pembelajaran agama, terutama khususnya di PAI, itu membutuhkan pendekatan spiritual yang mendalam, sementara teknologi ini hanya dijadikan sebagai alat bantu yang tidak akan bisa menggantikan pengalaman keagamaan secara langsung. Kita hanya bisa mendapatkan informasi-informasi keagamaan, tetapi tidak akan bisa dapat menggantikan pengalaman keagamaan secara langsung. Selanjutnya ada beberapa tadi kekurangan. Nah, kami akan membahas solusinya. Kami menawarkan 4 solusi dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, adanya pelatihan guru dan peserta didik. Jadi, ada pelatihan agar kemudian seorang guru dan peserta didik dapat memanfaatkan ini teknologi dengan baik dalam pembelajaran. Jadi, yang pertama adalah pelatihan. Yang kedua adalah pengawasan dan pembatasan penggunaan teknologi. Menetapkan regulasi dalam penggunaan teknologi agar tetap terarah pada tujuan pembelajaran PAI. Ini adalah tugas guru yang mengawasi dan membatasi penggunaan teknologinya para peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan atau menghubungkan nilai-nilai Islam dalam teknologi, seperti kita mengembangkan aplikasi atau platform pembelajaran berbasis Islam, seperti misalnya aplikasi BTQ, aplikasi Al-Quran, dan sebagainya, kita integrasikan ke dalam pembelajarannya kita dan teknologi. Selanjutnya adalah solusi yang kami tawarkan adalah penyediaan sarana dan prasarana teknologi. Jadi yang berperan di sini adalah pemerintah
dan sekolah selalu perlu berupaya untuk meningkatkan fasilitas teknologi tersebut agar kemudian dapat digunakan secara optimal dalam pembelajaran. Baik, itulah sedikit kekurangan dan solusi yang dapat kami tawarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak atas presentasi yang telah dilakukan oleh Ibu Jirana. Selanjutnya, itulah tadi presentasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, ataupun bahkan ingin sedikit menambahkan terkait dengan apa yang menjadi materi kita pada sore hari ini, kami persilakan dengan hormat. Ada sedikit, Pak. Dari Pandiaco, ya silahkan Pak. Hai. Dari Pak Sadi. Ya, Silakan Pak. Ingin memberikan karena pertanyaan atau putus hari ini. Ya, Pak. jelas suara saya ya. Ya, jelas ya. Iya Pak, jelas Ji. Jelas suara saya ya, Ibu. Iya Pak, jelas Ji, silakan. Oh iya, terima kasih. Ada satu pertanyaan, dampak positif dan dampak negatif penggunaan TIK pada siswa. Pertanyaan saya, apakah sama juga dampak positifnya terhadap dunia kerja itu dalam penggunaan TIK ini? Apakah dampak negatif dan positifnya terhadap dunia kerja? Saya pikir itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan Satu saja, Pak, daripada pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pandiaco. Oke, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, seperti masih ada yang ingin memberikan pertanyaan. Baik Pak, saya sudah raise hand. Izin Pak dosen dan penada materi. Arus globalisasi perkembangan teknologi merambat dari kota ke desa begitu derasnya. Budaya kota sudah banyak masuk di desa. Bahkan orang yang tidak punya keilmuan terhadap mengkritik sesuatu sudah mampu mengkritik. Seperti seorang petani mengkritik apa namanya narasi yang dibuat oleh presiden terkait kelangkaan pupuk atau menterinya, padahal keilmuan mengenai apa namanya eh, botani kehidupan itu tidak sampai. Itulah arus globalisasi perkembangan teknologi. Kemudian saat ini persoalan yang menjadi persoalan yang luar biasa yang susah diputus mata rantainya, yaitu mulai dari judi online, kecanduan game atau cyberbullying, merambah ke anak-anak kita. Dan yang paling membingungkan dan membahayakan adalah munculnya berita hoax yang seakan-akan itu seperti sama dengan asli. Sama hari ini banyak orang membuat konten-konten yang apa namanya yang mesti harus viral, tapi padahal tidak seharusnya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah langkah konkret yang dilakukan sehingga anak-anak kita ini betul-betul menggunakan media secara
terkontrol dan bermanfaat, mengingat saat ini bukan menjadi rahasia antara kita berdua, tapi sudah menjadi pembahasan umum dari tingkat dasar sampai pejabat apa namanya penegak hukum terlibat yang namanya judol. Jadi bagaimana langkah yang kita bisa antisipasi terkait penggunaan teknologi yang salah, khususnya di anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang itu bisa semua mengakses hal-hal yang buruk disebabkan karena kurangnya kontrol orang tua. Ah, Seperti itu Pak yang saya pertanyakan, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh supaya bisa menyelamatkan anak bangsa ini dari keterpurukan dan rusaknya moral dan mentalnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi pertanyaan daripada Pak Amirullah. Dan ujungnya tidak menutup kemungkinan yang akan menjawab pertanyaan ini adalah teman-teman dari kelompok 3. Kami juga persilahkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian apabila ingin menjawab pertanyaan, ya kami persilahkan ya. Bukan hanya bertanya saya, tapi siapa tahu ada Bapak-Bapak dan Ibu ingin menjawab pertanyaan dari Pandi atau Pak Amirullah, kami juga akan persilahkan. Masih ada Pak yang kalau tidak ada, Tidak ada, Pak. Pak Syahril. Baik, mohon izin teman-teman. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait dengan materi kita hari ini, salah satu problematika pembelajaran yang sampai dengan hari ini masih tetap terjadi di berbagai tempat, khususnya di daerah-daerah terpencil atau bisa disebutkan sebagai daerah 3T. Salah satu problem terbesarnya adalah kesulitan mengakses pembelajaran yang berbasis dengan teknologi informasi dan teknologi. Pertanyaan saya, bagaimana teman-teman mengusulkan solusi tentang permasalahan pembelajaran agama berbasis TIK di daerah-daerah terpencil? Mungkin seperti itu saya, teman-teman. Terima kasih. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan daripada Bapak Syahril NS Kapu. Selanjutnya saya untuk Ibu Jirana, apakah ingin menjawab pertanyaan dulu? Baik. Yaitu sama dan negatifnya ini TIK terhadap dunia kerja dan terhadap peserta didik. Mohon izin, Bapak, saya jawab. Untuk siswa dan dunia kerja memiliki beberapa kesamaan, tetapi ada juga perbedaan signifikan. Yang pertama, pada siswa untuk memproses belajar. Sedangkan pada dunia kerja, mereka membantu mempercepat pekerjaannya, meningkatkan produktivitasnya, serta mengurangi beban administrasinya. Selanjutnya, dan meningkat keterampilan digital, untuk dalam mudah
kerjanya. Nah, teknologi ini memberikan mereka memberikan rutin, memberi waktu untuk dan ada siswa itu pada saat mereka ketergantungan pada gadget atau teknologi, mereka dapat menyebabkan gangguan dalam fokus belajar. Sedangkan pada dunia kerja, ini dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan. Automatisasi dan kecerdasan buatan ini atau aplikasi-aplikasi yang ada dalam teknologi dapat menggantikan pekerjaannya manusia dapat menggantikan pekerjaannya manusia. Jadi kalau dalam uh, pendidikan, mereka bisa saja ketergantungan karena usia mereka yang masih labil misalnya, masih belum dapat memproses yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sedangkan kalau pada dunia kerja, mereka sudah lebih dewasa pemikirannya, sehingga mereka menggunakan teknologi ini betul-betul dalam dunia pekerjaannya mereka, seperti membantu mereka dalam misalnya kasir, ada aplikasi kasir untuk membantu mereka menginput barang misalnya, dan lain sebagainya. Uh, itu yang saya bisa jawab. Saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Itu tadi jawaban dari Ibu Jirana. Bagaimana dengan Pak Antiaco? Oke, sudah bagus, Pak. Oke, lanjut pertanyaan kedua, sudah bagus, Pak. Silakan dijawab pertanyaan yang lain. Pak. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Mirullah. Apakah langkah konkret yang perlu dilakukan sehingga anak-anak atau peserta didik ini bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk ya. Seperti itu Pak tadi pertanyaannya. Oke. Agar peserta didik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan, baik itu oleh pihak sekolah, pendidik, maupun peserta didik itu sendiri. Yang pertama, pendidikan literasi digital. Ya, pelatihan dan pembekalan. Pendidik perlu memberikan pelatihan mengenai literasi digital, sehingga para siswa atau peserta didik tidak hanya tahu cara menggunakan teknologi, akan tetapi juga mengerti bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini secara produktif dan aman. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang keamanan data, etika di dunia maya, serta cara memilih informasi yang benar. Kemudian pembelajaran keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Memperkenalkan keterampilan teknologi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan menggunakan perangkat lunak produktivitas misalnya Microsoft Office dan Google Workspace, aplikasi pembelajaran, dan tools lainnya. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang keamanan dan etika. Pendidikan tentang keamanan cyber mengajarkan peserta didik pentingnya menjaga privasi dan data pribadi mereka, serta mengenali potensi ancaman di dunia maya seperti penipuan online, cyberbullying, dan phishing. Ya, selanjutnya etika penggunaan TIK, menanamkan pentingnya etika dalam menggunakan teknologi, termasuk berperilaku baik di dunia maya, menghargai hak cipta, dan menggunakan sumber daya secara sah dan bertanggung jawab. Selanjutnya meningkatkan kemandirian siswa, mendorong pembelajaran mandiri, memberikan kebebasan bagi siswa peserta didik untuk mengeksplorasi sumber daya digital dan belajar secara mandiri. Ini bisa dilakukan melalui tugas dan memanfaatkan platform atau website yang menyediakan materi tambahan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah nyata. Misalnya melalui proyek yang mengharuskan siswa menggunakan aplikasi atau terhadap masalah tertentu. Sedikit jawaban dari saya, Pak Mirullah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bagaimana dan Pak Mirullah sendiri? Apakah masih ada tanggapan? Baik, Pak. Dan saya maafkan, kita saling memaafkan. Ya, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga tadi dari Syaril Enskapu. Bagaimana dengan Ibu Nur Kirana?
Boleh saya jawab sedikit, mungkin akan ditambahkan nanti oleh Bapak Muhammad Nur Mahmud. Tadi pertanyaannya adalah secara garis besar bahwa pertanyaannya itu adalah apa yang harus dilakukan agar TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diakses pada daerah terpencil yang merata dalam pembelajarannya atau dalam peserta didik dan gurunya. Yang pertama adalah adanya peningkatan infrastruktur teknologi. Yang pertama, kemungkinan jaringan dengan internet itu kurang memadai. Jadi di sekolah biasanya ada orbit atau jaringan WiFi yang dapat diakses atau dapat digunakan sehingga pembelajaran yang berbasis internet dapat digunakan. Atau misalnya ada biasanya ini di daerah saya sendiri itu kadang jaringan kurang baik, namun ada WiFi yang bisa kita pakai dan kita beli vouchernya. Itu ada. Terus ketika kita masukkan vouchernya, itu jaringan sudah baik. Jadi ada WiFi atau alat-alat yang bisa kita gunakan agar jaringan bisa tetap kita akses tanpa harus mengandalkan jaringan internet, tetapi bisa melalui jaringan WiFi atau jaringan orbit dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menyediakan perangkat. Jadi perangkat harus disediakan di daerah-daerah terpencil. Ini bisa kita dapatkan bekerja sama, pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau dengan negara untuk menyediakan perangkat ini agar dapat berjalan dengan baik penggunaan teknologi di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah tetap ada pelatihan. Jadi di daerah terpencil itu harus dimasifkan pelatihan teknologi. Jadi mereka diberikan arahan atau diberikan sosialisasi tentang penggunaan TIK itu seperti ini, TIK itu seperti ini. Jadi ada sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk menggunakan perangkat dan mengaplikasikan ini alat-alat digital secara efektif. Selanjutnya tidak hanya guru, kemudian diberikan juga pelatihan untuk peserta didik, yaitu tentang literasi digital, bagaimana sih sebenarnya itu digital, arus perkembangannya digitalisasi, teknologi, dan sebagainya, dengan cara yang bijak untuk peserta didik. Selanjutnya adalah menyediakan konten pembelajaran yang dapat diakses atau aksesibel, seperti yang offline-offline, mendorong menggunakan platform pembelajaran yang offline. Jadi ada beberapa platform aplikasi itu tidak hanya online, ada juga aplikasi yang offline yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran ketika kurangnya internet atau tidak adanya internet di era tersebut. Selanjutnya adalah kita dapat menggunakan materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja, seperti atau aplikasi edukasi yang dapat diakses kapan saja. Misalnya di kita menggunakan Edlink misalnya. Nah, di Edlink kita mengupload PDF. Jadi otomatis kapanpun bisa diakses oleh di daerah-daerah manapun, di daerah-daerah misalnya ada jaringan atau tidak jaringan, mereka dapat mengakses pada saat mereka mendapatkan jaringan. Selanjutnya, kita harus memasifkan teknologi offline di sana. Jadi, tidak melulu ke online, asalkan ada perangkatnya, misalnya mempunyai laptop, mempunyai handphone, tetapi kita memasifkan pembelajaran yang bisa diakses melalui offline di sana. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pihak swasta ataupun pemerintah. Jadi bermitra dengan perusahaan teknologi agar misalnya mendapatkan diskon untuk penggunaan teknologi atau diberikan sponsor teknologi misalnya. Selanjutnya adalah pendanaan dari pemerintah. Selanjutnya adalah pendekatan inovatif dalam pengajaran. Program pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini dapat menyediakan program pembelajaran yang menggunakan materi yang dikirim lewat media lain, seperti tadi yang dikirim lewat media PDF kah, e-book kah, atau Word, yang bisa diakses kapan saja tanpa harus menggunakan internet. Selanjutnya, kita meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang ada di daerah terpencil tersebut bahwa kita ini orang tua dan masyarakat setempat dalam proses pendidikan ini. Melalui keterlibatan ini, masyarakat kemudian dapat membantu
atau menyediakan fasilitas untuk mendukung anak-anak untuk mengakses teknologi. Jadi kita arahkan kepada orang tuanya, kita panggil orang tuanya untuk sosialisasi tentang teknologi dan agar mereka dapat membantu menyediakan teknologi bagi peserta didik tersebut. Selanjutnya ada juga bisa menggunakan kampanye literasi digital. Jadi kampanye literasi digital ini kayak sosialisasi juga untuk memberikan mereka edukasi tentang bahwa teknologi ini benar-benar tidak hanya dampak negatifnya saja, karena kadang di daerah itu ini banyak buruknya, mereka tidak melihat positifnya. Jadi hal yang kita lakukan adalah memberikan mereka literasi digital, bahwa digitalisasi ini tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga banyak hal-hal positif yang bisa kita gali di dalamnya, seperti dalam menunjang pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Jadi sedikit tambahan jawaban atas pertanyaan Bapak Syahril, bagaimana solusi pembelajaran agama Islam berbasis TIK di daerah terpencil. Sedikit tambahannya ini adanya kolaborasi dengan lembaga sosial dan keagamaan, kerjasama dengan organisasi keagamaan. Banyak organisasi keagamaan seperti pesantren atau lembaga dakwah yang memiliki sumber daya untuk memberikan pendidikan agama. Kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga ini bisa memperluas akses materi agama berbasis TIK ke daerah terpencil. Kemudian pendidikan agama di komunitas, mengadakan pembelajaran agama dengan menggunakan teknologi dan komunitas setempat, misalnya menggunakan pembicara atau pendidik untuk berbicara melalui video konferensi yang disiarkan di ruang dengan perangkat yang sederhana. Kemudian pemanfaatan aplikasi pembelajaran sederhana, aplikasi pembelajaran agama, aplikasi pembelajaran yang dirancang agama Islam seperti Al-Quran digital, aplikasi tafsir atau hadis dapat diunduh dan digunakan di ponsel pintar. Ini bisa membantu siswa mempelajari materi agama secara mandiri. Selanjutnya, game edukasi. Menggunakan aplikasi game edukasi berbasis agama yang menyenangkan dapat membuat siswa tertarik untuk belajar, terutama bagi mereka yang lebih muda. Mungkin itulah jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan ke Bapak Syahril. Ya, terima kasih Pak, mantap jawabannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya itulah tadi presentasi. Saya tambahkan sedikit, kalau menurut saya. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Izin Pak dulu, Pak siapa? Pak Muhammad Nur Mahmud ya. Iya Pak, Pak. silakan Pak. Mungkin jaringannya ini. Iya Pak, silakan. Ya, putus-putus jaringan ini. Iya, silakan Pak. Kalau menurut saya Pak, sedikit tambahan dari jawaban Pak Nur Mahmud. Bagi saya itu untuk jaringan di pelosok itu tentunya pemerintah perlu membangun infrastruktur. Artinya ini infrastruktur pemerintah perlu menyediakan tenaga surya dan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu berupa misalnya kayak smartphone itu untuk membangun suatu pembelajaran jarak jauh. Yang kedua perlu penyediaan tenaga surya. Tenaga surya ini sangat membantu bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk menggunakan akses internet, pembelajaran jarak jauh, penggunaan TIK bagi masyarakat, karena kita lihat kondisi yang di masyarakat terpencil sulit sekali jaringan, sehingga untuk membantu mereka perlu adanya jaringan internet dengan atau penggunaan listrik yang bertenaga surya tenaga tinggi, sehingga akses untuk internet itu bisa lancar lagi, termasuk penggunaan WiFi, termasuk bantuan pemerintah berupa genset, karena biasa kalau mereka mau menggunakan internet, mau menggunakan listrik, tiba-tiba lampu padam. Saya pikir itu tambahan dari saya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas tambahannya. Terima kasih Pak Jaco. Atas oleh Pak Jaco bahwasanya salah satu aspek penting yang bisa menunjang pendidikan di daerah terpencil itu adanya dukungan dari pemerintah, seperti tadi memfasilitasi jaringan internet atau genset dan lain-lain sebagainya.
Ya, jadi kalau sudah tidak ada lagi yang ingin menanggapi daripada materi yang kami paparkan pada hari ini, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Abdul Halik sebagai pengampu mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah ikut aktif dalam berpartisipasi memperbincangkan tema kita yang sangat fundamental, sangat penting, eh, kelebihan dan kekurangan TIK. Ya. Kita memperbincangkan hal ini karena eh, seakan ada animo bahwa tanpa TIK maka kita tidak akan bisa bertahan dalam hidup misalnya ya. Apalagi tanpa ada internet misalnya. Eh, sebuah laporan investigasi di negara yang tidak punya akses internet itu ya, misalnya ada di satu wilayah daerah Pakistan, ada di negara di antara benua Amerika dan Afrika, satu wilayah yang tidak memiliki akses internet itu ya. Tapi itu justru kehidupannya dinilai lebih bahagia dan lebih panjang usia. Ya. Jadi itu ya kelebihannya juga kalau tidak punya internet itu ya. Orang jadi bahagia, tidak ada media sosial yang suka provokasi, dan juga ikatan sosialnya lebih erat itu ya karena misalnya ketika pergi ke warkop orang berbincang dengan rileks, dengan santai, tidak ada pengalihan perhatian ya. Beda kalau kita ini yang bawa handphone paling lama 5 menit kita berbincang dengan teman, setelah itu diisi lagi dengan selingan dari handphone kita ya. Jadi itu yang salah satu ya menjadi fenomena di era sekarang ini. Eh, Tentu kita berbicara kelebihan dan kekurangan ini bukan untuk ingin menghakimi TIK ya, tetapi kita sesungguhnya adalah bagaimana melihat TIK ini sebagai sesuatu yang bagian dari keniscayaan di dalam hidup ya, tidak bisa dihindari, tidak bisa di stop ya. Karena TIK ini bagian dari kemajuan peradaban umat manusia. Nah, bahkan ya ketika saya menyusun skripsi dulu, saya membahas tentang peran PAI dalam era globalisasi. Jadi globalisasi itu terwujud akibat dari TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ketika teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang dengan dahsyat, maka terjadilah globalisasi dalam kehidupan. Jadi tadi terkait dengan eh, tanggapan dari Pak Andi Aco ya. Jadi ketika teknologi ini menjadi bagian dari mainstream dalam kehidupan kita, globalisasi pun terjadi. Globalisasi itu artinya the new era, global village ya.
Jadi suatu era baru seperti kampung Buana ya. Seperti desa Buana ya. Jadi di mana di sebuah kampung itu eh, semua tetangga pada tahu tentang isi rumah masing-masing ya. Bahkan ya memasak apapun tetangga kita tahu kalau di kampung-kampung itu ya. Jadi seperti itu yang terjadi di era globalisasi itu, di belahan dunia apa yang terjadi langsung kita tahu ya. Tidak ada batas-batas teritorial negara. Jadi negara itu hanya sekedar sebagai pembatas secara politik, tapi secara teritorial di dalam berinteraksi itu menjadi hilang. Karena itu globalisasi konteksnya adalah apa yang terjadi di dunia sana itu kita bisa mendapatkan dampaknya ya. Ketika terjadi perang misalnya di Timur Tengah naik harga minyak per barel, maka kita mendapatkan dampaknya misalnya naiknya harga BBM. Jadi kadangkala terjadi resesi ekonomi di belahan dunia, lalu memicu naiknya harga dolar dan kita pun kena dampaknya ya. Itu artinya bagian dari globalisasi dalam berbagai sektor kehidupan. Itu juga dalam konteks pendidikan ya. Jadi kita pendidikan ini juga merupakan bagian dari implikasi globalisasi. Jadi misalnya apa ya? Globalisasi dalam konteks komersialisasi pendidikan. Jadi ketika kampus-kampus itu beralih ke berbadan hukum ya, menggunakan UKT misalnya, yang mana bahwa perguruan tinggi itu misalnya mengurangi ketergantungan kepada pemerintah. Dan pemerintah pun juga memberikan kebebasan kepada Satker perguruan tinggi untuk melakukan sesuatu agar tidak terlalu banyak ketergantungan. Jadi akhirnya diberikanlah kewenangan itu dan perguruan tinggi dikelola seperti perusahaan ya. Jadi di mana dimensi profitnya itu sangat-sangat tinggi ya. Hampirlah lebih dominan dimensi profitnya daripada dimensi benefitnya. Jadi itu eh, terjadi seperti di Amerika terjadi komersialisasi itu ya. Sehingga kita pun juga kena imbasnya ya. Jadi dianggap bahwa sekolah atau perguruan tinggi yang mandiri itu adalah perguruan tinggi yang dikelola secara berbadan hukum. Kalau swasta itu tidak ada masalah, tapi yang jadi problem adalah ketika perguruan tinggi negeri dikelola secara apa namanya penuh dengan kemandirian seperti sebuah perusahaan gitu. Jadi beda ya swasta kalau dengan negeri ya. Kalau negeri itu milik negara, sedangkan negara punya kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Kalau swasta itu adalah pilihan. Ketika negara misalnya tidak mampu menjangkau semua beberapa pilihan-pilihan di dalam pengembangan kompetensi, maka swasta diberikan kesempatan untuk menyiapkan pilihan itu. Jadi wajar kalau swasta itu punya sedikit perbedaan lebih tinggi ya, pembayaran misalnya daripada sekolah negeri ya. Begitu juga dengan misalnya dalam dunia kedokteran, dalam dunia hukum, dalam dunia politik, dan seterusnya, itu semua adalah globalisasi ya. Bahkan ya sekarang dalam konteks pekerjaan, itu lintas negara, seperti ojek online. Jadi ojek online ini tentu yang misalnya ada yang di misalnya apa ini Grab ya Grab di Indonesia. Ternyata kalau kita misalnya ke negara tetangga juga berlaku Grab ya, berlaku Grab dan sama saja dengan di Indonesia. Jadi yang penting itu tadi ke negara tetangga akses internet itu tetap lancar ya. Jadi kalau itu lancar berarti ya kurang lebih sama dengan di Indonesia ya. Kalau kita di negara tetangga. Jadi itu ya globalisasi dunia kerja dan dunia belajar itu ya hampir sama.
Ya bahkan dalam konteks belajar itu dari tadinya dari manual menjadi digital. Begitu juga dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang banyak manual kemudian berkonversi ke transformasi ke digital, nah, itu merupakan bagian dari eh, globalisasi itu sendiri ya. Eh, Selanjutnya dalam konteks kelebihan TIK itu ya. Jadi tadi eh, globalisasi kita mendapatkan informasi yang begitu cepat dari berbagai belahan dunia, mendapatkan sumber pengetahuan, update informasi atau kejadian-kejadian, dan itu sangat membantu di kita ya. Jadi di samping tadi ada kalau konteks pembelajaran akses informasi yang lebih luas, ada pembelajaran interaktif, fleksibilitas untuk apa namanya belajar dari segi waktu dan tempat, eh, meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan personalisasi ya dalam dalam pembelajaran itu sisi dari kelebihan itu ya. Di kelebihan yang lain itu bahwa kita ini kemana-mana tidak perlu lagi dibebani dengan hardware ya, perangkat keras. Cukup saja ada satu alat misalnya eh, tablet atau iPad atau handphone Android kita dibawa kemana-mana, itu bisa kita mengikuti kegiatan pembelajaran secara digital. Nah, ini sangat membantu ya. Jadi eh itu yang menjadi kelebihan ya. Nah, ini yang sesungguhnya kenapa banyak kekurangannya ya. Karena TIK itu berkembang bukan merupakan senyawa dari apa yang ada dalam rahim pemikiran Islam ya. Jadi satu contoh sederhana, TIK itu dikembangkan dalam paradigma bebas nilai. Sedangkan dalam pemikiran Islam itu berkembang syarat nilai. Jadi dari kedua paradigma yang beragam ini, yang berbeda ini, sehingga ketika berbicara TIK, kelemahan-kelemahannya di dalam pendidikan agama Islam itu menjadi banyak yang kita temukan itu. Karena tadi berangkatnya dari paradigma yang berbeda. Jadi eh, ada kalau TIK itu ya tadinya bebas nilai, berangkat dari bebas nilai. Bebas nilai itu paham dari sekularisme ya, positivism. Jadi intinya itu paham yang sekuler. Jadi beda dengan paham yang teologis ya. Itu yang syarat nilai. Nah, kalau kita mengidentifikasi di samping tadi yang disampaikan oleh pemakalah, kita ini menjadi instan ya, pragmatis ya. Jadi mau kerja makalah, buka AI ya, langsung selesai misalnya. Jadi kita terlalu instan dan pragmatis ya. Kita tidak tahu bagaimana, misalnya ya, kalau kita membuka AI, lalu di situ ada pernyataan salah satu pakar hanya mendefinisikan tentang media pembelajaran. Kita hanya tahu bahwa pakar ini punya pendapat seperti ini tentang media pembelajaran. Dan kita tidak pernah tahu eh, kenapa pakar ini berpendapat seperti itu ya. Jadi kita hanya tahu substansinya, tapi tidak tahu why-nya ya, mengapa dia berpendapat seperti itu. Jadi itu kalau tadi disebutkan literasi informasi yang kurang ya. Jadi oleh karena itu di dalam konteks eh, TIK kita menjadi instan dan pragmatis di dalam belajar ya. Jadi kita hanya belajar apa yang kita butuhkan atau apa yang kita ditugaskan. Itu yang kita pelajari ya. Jadi dalam hal ini pembelajaran paradigma pembelajaran kontemporer
itu sifatnya multidisipliner. Tidak ada yang berdiri sendiri tanpa ada relasi dengan yang lain. Satu contoh sederhana yang kalau kita mau berbicara tentang paradigma multidisipliner dalam pembelajaran. Ketika kita di sekolah, ada anak satu sering atau cenderung terlambat belajar, terdatang ke sekolah. Nah, kalau ini dikatakan telat, berarti apa alasannya sehingga dia selalu terlambat datang ke sekolah? Nah, kalau berbicara tentang multidisipliner, berarti banyak pilihan-pilihan alasan sehingga yang bisa ditujukan kepada anak ini yang selalu terlambat datang. Mungkin faktor sosiologis ya, mungkin faktor antropologisnya, mungkin faktor ekonomisnya, atau faktor geografisnya, atau faktor psikologisnya. Jadi banyak itu variabel yang bisa kita ungkap ke permukaan sebagai bagian dari argumentasi alternatif dalam menyelesaikan satu perkara. Jadi tadi anak yang malas itu jangan langsung dikelain bahwa dia memang secara psikologi dia malas itu ya. Boleh jadi karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi berarti ya tidak ada uang untuk biaya transportasi ya. Faktor sosiologis ya, mungkin saja karena faktor eh, misalnya di rumahnya ya bagian dari ikut bertanggung jawab secara sosiologis ya. Misalnya sebelum ke sekolah harus dulu ambil makanan kambing ya dan seterusnya. Itu juga jadi bagian dari penghambat. Atau antropologisnya dari segi budaya, budaya sekolah, budaya belajar yang amat rendah di sekitarnya itu juga bagian dari pengaruh seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya berada di wilayah itu melihat segala sesuatu memiliki varian variabel yang dapat memperkaya hasanah keilmuan atau hasanah argumentasi setiap permasalahan. Kemudian yang sangat eh, apa namanya membuat kita ini menjadi apa ya tidak memiliki daya dan kekuatan di era digitalisasi ya. Yakni kita selalu dipaksa untuk mengupdate kompetensi ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu satu dua hari tidak membuka lagi platform-platform, aplikasi-aplikasi ya atau media sosial, kita seperti ketinggalan kereta begitu lama ya. Jadi kita ini sekarang dituntut mengejar inovasi-inovasi yang ada. Jadi siapa yang eh, apa namanya tidak melangkah atau hanya diam di pinggir jalan, dia akan tertinggal betul kereta itu ya. Jadi kita juga melangkah, kita mengejar, eh, kita juga punya keterbatasan ya. Seakan-akan kita ini sebagai budak dari akselerasi teknologi itu sendiri. Jadi itu juga bagian dari kelemahan itu. Eh, Kenapa ya? Era sekarang ini hampir setiap menit itu punya inovasi ya. Jadi kalau kita tidak update, kita akan ketinggalan. Kita mengupdate, maka kita akan terus terganggu, kita akan terus ketergantungan ya dengan kemajuan yang ada seperti itu. Sehingga ya makanya yang menguasai TIK itu adalah anak muda ya. Bukan karena dia mudanya ya, tapi karena dia punya waktu yang banyak gitu. Jadi beda kalau kita kayak kita ini sudah ada pekerjaan tetap, ada keluarga, sudah mulai turun apa stamina, macam-macam penyakit itu ya. Akhirnya kita tidak punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan IT. Ya beda kalau anak-anak muda itu ya yang misalnya ya mulai dari anak SMP sampai S1 itu kan ya luar biasa banyak waktunya itu. Jadi itu bagian dari kelemahan yang kelemahan yang lain itu adalah serangan haters ya. Jadi serangan haters. eh, jadi laptop kita ini yang sering eh,
terkoneksi dengan internet ya, sekira itu tidak aman ya. Jadi kalau menyimpan data yang sifatnya pribadi, rahasia, itu ya sebaiknya disimpan secara offline. Yang dikira offline laptop itu offline. Kalau digunakan Zoom ya akhirnya menjadi online. Jadi itu tidak ada yang aman seperti itu. Jadi kita ini serba dalam security IT itu sangat-sangat lemah itu ya. Dan menjadi ancaman buat kita semua itu. eh Kemudian IT itu ya ada yang unik gitu ya. Kalau mati lampu ya, kalau mati lampu, lowbat semuanya jadi tidak ada kegiatan ya. Misalnya kalau kita di kantor ya, kita di kampus itu kalau wah mati lampu ya, padam lampu, ya sudah kita pergi saja cari warkop kalau gitu. Karena tidak ada aktivitas itu. Internet pun tidak jalan, masuk di ruangan juga panas ya, komputer tidak, ya pokoknya tidak ada, mati semua aktivitas. Hanya kita ketergantungan juga dengan instalasi listrik ini. Gitu. Nah kalau tadi di solusinya tadi dari Pandi Aceh kalau di kampung itu ya tenaga surya ya. Itu juga permasalahannya. Meskipun ada listrik, tapi kalau tidak ada akses ya internet masuk, ya itu kan harus ada juga yang misalnya melalui dengan tower ya, ada tower masuk. Nah itu repotnya kalau swasta yang menjadi bagian dari uh, pelaku usaha di dunia tower, itu dia baca dulu berapa pengguna itu ya. Jadi berapa pengguna di sekitar kampung itu yang terjangkau, baru dia mau membangun ya tower untuk instalasi ya, apa namanya internet ya jaringan internet. Tapi kalau hanya misalnya di bawah 100 orang itu, waduh rugi bisnis kalau begini. Jadi itu kadang pertimbangan itu. eh Ya saya sedikit paham itu karena di kampung ya kebetulan ada tower itu dibangun di atas tanah orang tua, jadi selalu berinteraksi. Dan itu di apa namanya dikontrak tanah orang tua sampai 20 tahun misalnya. Nah, itu saya bilang, saya tanya kenapa harus dibangun di sini? Oh, ini sudah sesuai dengan titik orbitnya ya, harus di sini. Nah, terus kenapa menjadi cepat dibangun ya? Karena di sini sudah memenuhi kriteria berapa pengguna nantinya kalau dibangun di sini ya. Oh ya, ternyata juga bagian dari seperti itu. Sehingga ya wajarlah kalau misalnya di daerah pulau terpencil, terdalam, pesisir yang sedikit jumlah dari pengguna itu ya wajar kalau agak telat dibangun akses internet ya. Seperti tower itu sendiri. Nah, problem yang lain adalah di era sekarang ya. Ini saya tambah saja secara generik saja. Eh, Terutama tadi ada hate speech, ada bullying, cyber, ada apa itu. eh dan ini juga kaitannya dengan apa masalah eh, anak-anak ya yang sudah demam dengan IT itu. Jadi kita sekarang ini beda dengan yang lalu ya. Kita ini semuanya jadi wartawan ya. Bapak Ibu jadi wartawan itu. Eh, Ketika mendapatkan informasi langsung upload gitu ya. Bahkan ya jangankan informasi dari luar tentang dirinya pun sering dia-upload itu ya di media sosial. Kita tidak pernah atau apa ya? Kalau beda kalau misalnya di lembaga pers itu jurnalistik itu sebelum dia upload berita informasi itu dia rapatkan dulu. Ini nanti kira-kira brandingnya bagaimana, bagaimana respon dari pembaca ketika ini diupload dan diberitakan itu ya. Nah, itu dia rapatkan dan minta pertimbangan dari berbagai penanggung jawab dalam direksi itu ya. Jadi selama ada media sosial, kita tidak pernah memikirkan hal itu barangkali ketika selfie mau diupload, apa pernah kita diskusikan ya sama istri atau sama suami itu ya. Itu kan eh, luput ya dari pertimbangan di kita. Sehingga kadangkala respon dari para netizen itu beragam itu. Dan kita kadang apa ya, kadang kaget ya atas respon itu.
Karena itu tadi dampak dari tidak pernah kita kaji bersama itu ya. Diskusikan bersama, bahas bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita terkait dengan apa yang kita upload itu. Jadi itu semuanya kita jadi wartawan gitu ya. Bahkan ya pembaca di kita, apalagi yang masuk eh, di Facebook itu ya, di Instagram itu bermacam-macam latar pendidikan, pekerjaan, bahkan motif, niat pun bermacam-macam itu. Sehingga ya juga punya respon yang bermacam-macam. Hanya apa? Itulah yang seringkali mewarnai dalam interaksi kita ya. Jadi bahkan yang ada hate speech ya, ada bullying. Jadi ini juga yang ikut meramaikan. Kadangkala ada kalimat-kalimat hate speech ya, kalimat yang penuh dengan kekerasan verbal itu dianggap menjadi hal-hal yang biasa ya. Karena itu yang menjadi dominan yang mewarnai dalam media sosial. Ini juga lagi-lagi menjadi kendala buat di kita ya. Cuma perlu ada diklatnya juga, terutama guru dan ini karena sekarang ada undang-undang ya, undang-undang tentang IT itu yang kadangkala misalnya ibu-ibu, bapak-bapak itu tiba-tiba dicari polisi, polisi cyber karena dianggap melanggar undang-undang IT ya. Nah itu juga jadi problem ya. Kita tidak paham tentang bagaimana kode etik dalam penggunaan cyber itu sendiri. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak menjadi bijak ya di dalam baik menjadi seorang pelaku atau pengguna maupun sebagai seorang orang tua dan pendidik ya. Ada eh, dua ponakan dan satu anak teman itu ya. Akibat dari eh, dampak negatif penggunaan handphone yang berlebihan ya, itu juga ibu-ibu ya supaya bisa lebih bebas bekerja, kadang ya dibiarkan saja dikasih HP anaknya sampai sepuasnya sampai lowbat itu ya. Padahal ya ternyata punya dampak yang serius itu. Jadi itu ada di dekat dengan kehidupan saya secara pribadi itu anak-anak yang punya dampak itu ya. Ada yang tinggal di Pare, ada yang di Makassar, ada yang di Nrekang itu saya lihat, waduh ini luar biasa dampaknya itu. Dan ini kita perlu hati-hati saya kira eh, untuk terkait dengan pengenalannya, pengenalan eh, teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir yang saya ingin tanggapi Bapak Ibu adalah tadi pertanyaan dari Pak Sahril ya, kalau daerah tertinggal yang tidak ada listrik, gimana ya pembelajaran itu? Eh, Dulu yang lakukan itu adalah UT ya, jadi sampai di pelosok itu lakukan pembelajaran secara manual, tapi dengan pendekatan modul ya. Sistem modul dalam pembelajaran. Jadi bukunya dikirim, gurunya atau dosennya datang satu kali, memberikan pengarahan, lalu memberikan tugas. Setelah itu eh, pulang, nanti 3 bulan ke depan baru kembali ya. Langsung final itu. Jadi itu sistem modul dulu ya, sebelum ada IT yang seperti sekarang itu. Jadi itu pun juga ya, ini ada di mata kuliah PJJ sesungguhnya. Kali ini yang kita mau bahas tentang eh, eh, pembelajaran yang dikembangkan di UT ya, dan itu terinspirasi dari salah satu universitas yang ada di Amerika. Eh, Kemudian dalam pembelajaran yang berbasis IT atau TIK itu eh, bisa juga kita lakukan secara offline. Jadi guru misalnya ke tempat tertentu yang ada akses internet untuk mendownload eh, download materi, kemudian nanti kembali lagi ke sekolah. Apa yang sudah didownload itu juga yang diperlihatkan kepada peserta didik ya. Jadi misalnya mendownload video atau materi dalam bentuk PowerPoint atau apapun bentuknya, lalu nanti di sekolah secara offline kita sampaikan kepada anak-anak ya. Jadi tentu di sini juga perlu ada dukungan listrik misalnya, tapi kalau hanya kendalanya dari sisi internet ya. Kemudian ada juga kita mendownload aplikasi yang bisa digunakan secara offline. Jadi ini juga ya segera banyak itu aplikasi-aplikasi
yang bisa digunakan secara offline. Itu kita bisa download di tempat yang ada akses internet dan bisa kita lakukan di sekolah yang tidak ini. Tapi itu adalah cara-cara yang lebih teknis, operasional, yang berbasis IT, yang kita bisa lakukan. Dan eh, kalau terkait dengan pembelajaran tanpa ada digital, saya kira sekarang kan ada namanya sekolah alam ya. Jadi itu juga eh, apa namanya bagian dari pengembangan kontes keilmuan. Di era sekarang ini kan ada dua revolusi industri ya, ada digital dan ada revolusi hijau ya. Jadi revolusi digital ini yang berorientasi kepada teknologi digital, kemudian revolusi hijau yang orientasinya adalah green school ya, sekolah hijau dan seterusnya ya. Jadi itu memang dua arah yang bisa dikembangkan untuk kegiatan pendidikan. Ada kerana digitalnya dan ada kerana misalnya sekolah alam sebagaimana bagian dari revolusi hijau itu sendiri ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kita kali ini saya kira kita cukupkan. Dan eh, ya, karena ini suasana bulan puasa tidak bisa juga maksimal ya. Insya Allah kita akan maksimalkan setelah Lebaran. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Dan ya karena kita tidak lama lagi Lebaran ya, saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, Sama-sama, Pak. amin. Akan Ya, amin, Mohon Pak. maaf lahir batin, Pak. Iya, iya. Dan sekarang kita akhiri dan kita cukupkan, dan marilah kita membaca Untuk kalimat Gerbang. hamdalah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua hadir ya Bapak Ibu ya. Iya, Ustaz. Oke, Oke, selamat istirahat Bapak Ibu.